warahmatullahi wabarakatuh. You're meeting Miss Nisa, the English teacher of SMA An-Nizam, and today we are going to talk and learn in chapter 2 about prepositional phrase, adjective clause, and finite non-finite verbs. So, today we are going to talk and learn only about prepositional phrase first. Pretend it as part 1 of our lesson today. So we are going to talk about only prepositional phrase, and later we will talk about the rest. Okay. What is prepositional phrase? To learn and know about prepositional phrase, the first thing you know is preposition. And what is preposition? Preposition is a word which relates the relationship between the object and other parts of the sentence. This English preposition together with its object modifies verb, noun, or adjective. For example, in, on, it, with, by, and etc. So, to make you understand, I will speak in bahasa. Jadi untuk membuat kamu lebih mengerti, Miss akan berbicara dalam bahasa Indonesia. Untuk mengenal tentang prepositional phrase, apa sih prepositional phrase itu? Kamu harus mengetahui yang pertama adalah preposition dulu. Apa sih preposition itu? Kalau di dalam bahasa Indonesia, preposition itu artinya kata depan. Ya, kata depan. Contohnya itu in, on, it. In itu di dalam, on itu di atas, gitu ya, kata depan. With itu dengan. Jadi di sini maknanya adalah preposition itu adalah kata yang menghubungkan antara objek dengan bagian lain di dalam satu kalimat. Jadi si penghubung ini, ya, kata penghubung ini yang sebagai kata depan bisa memodifikasi si verb, si noun atau adjective. Modifikasi ini maksudnya dia menerangkan maksud si verb ini, si noun atau si adjective. Nah, begitu. Dari contoh ini, Miss rasa kamu sudah sangat mengenal preposition ini apa ya. Seperti in, on, it, under, in front of, and etc. ya. Jadi, selanjutnya, tentu kamu harus mengenal apa itu phrase, ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu ada klausa dan ada frasa. Jadi, phrase ini adalah frasa, ya. Jadi, bedanya klausa dan phrase atau frasa itu, klausa adalah bentuk kalimat lengkap, ya, di mana ada subjek dan ada kata kerja. Kalau dalam bahasa Indonesia ada subjek dan predikat. Kalau di dalam bahasa Inggris itu ada klausa itu ada subject and verb. Nah, itu baru bisa disebut kalimat lengkap. Namun kalau phrase itu adalah sebuah kelompok kata yang berfungsi dan memiliki arti. Nah, tapi dia tidak memiliki objek atau verb ternyata. Tidak lengkap, tidak bisa kita sebut klausa atau kalimat. Begitu ya. Jadi contohnya nih, contoh phrase itu atau frasa adalah beautiful flower. Nah, ini adalah kumpulan dari kata, ya. Kan ini terdiri dari dua kata. Ada adjective si beautiful dan ada noun, ya, si flower. Kumpulan dari kata yang memiliki arti dan berfungsi di dalam sebuah kalimat. Nah, itulah disebut dengan frasa atau phrase di dalam bahasa Inggris. Dan dia, of course, has a meaning, meaningful, ya, punya arti. Nah, contohnya di sini adalah beautiful flower, bunga yang cantik, begitu ya. Jadi ini adalah kata yang berfungsi di dalam suatu kalimat, di mana dia belum lengkap, tidak ada subjek dan verbnya, ya kan? Subjek dan verb kata kerja, ya, atau dalam bahasa Indonesia itu predikat, ya. Miss harap sudah mengerti sejauh ini. Nah, barulah kita masuk ke prepositional phrase. Inilah inti pembelajaran kita hari ini. The point of our lesson today is about prepositional phrase. As you know that
I have told you what is preposition and what is phrase. So, we are going to talk about prepositional phrase. Jadi tadi kita sudah bahas preposition dan sudah bahas phrase. Jadi kalau prepositional phrase itu sendiri adalah kelompok kata yang terdiri dari preposition, objek, dan kata-kata lain yang memodifikasi si objek tersebut. Nah, jadi kebanyakan prepositional phrase itu memodifikasi si kata kerja atau si kata benda, si noun. Contohnya di sini, I put the books on the table. Nah, dari contohnya ini, pasti langsung tahu sebenarnya apa makna si prepositional phrase ini. Di dalam phrase ini, nih, on the table, ada noun dan ada preposition. Setelah preposition ini, ada kata lain, makanya disebut dengan prepositional phrase. Nah, begitu ya. Jadi, maknanya di sini, saya meletakkan buku-buku itu di atas meja. Jadi si preposition menemani atau memodifikasi si noun atau the table, ya. Ada juga si books. Jadi apa yang ada di atas meja yaitu buku. Makanya itulah katanya si preposition modifies a verb or a noun. Jadi di contoh kalimat yang ini si preposition memodifikasi si noun. Keduanya si preposition diapit oleh dua noun, di mana si preposition ini menerangkan si noun ini. Ngerti kan? I hope you understand. So, to form a phrase or a prepositional phrase, you have to understand some kinds of preposition. So, jadi kalau kamu mau membentuk sebuah kalimat yang mengandung prepositional phrase, ya, kamu harus, of course, you have to understand some kinds of preposition. Jadi kamu harus mengerti apa saja sih jenis-jenis preposition ini atau preposisi. Nah, di sini katanya, suatu preposition dapat hanya terdiri dari satu kata atau one word preposition atau gabungan dengan part of speech lain atau complex preposition. Nah, part of speech tahu kan yang 8 itu ada noun, adverb, adjective, dan lain-lain ya. Ini sudah dipelajari ketika kamu di SMP, junior high school, okay? So, this is some examples of one word preposition and complex preposition. Jadi ternyata preposition itu ada yang only one word dan ada yang complex. Nah, yang kompleks itu adalah gabungan antara si preposition dengan part of speech lain, ya. Kalau yang one word ya simple begini, at, in, of, on, under, and with. Kalau complex preposition ini along with, ya. Along ini kan along ini kan adalah adverb, bisa juga preposition. Bisa juga preposition dengan preposition, because juga begitu menjadi because of, dan lain-lain menjadi complex preposition. Nah, untuk lebih rincinya lagi kita akan bahas satu persatu macam-macam preposition ini. Kalau yang ini sih sebenarnya tidak harus kalian pahami sekali, tapi kita akan masuk langsung ke jenis-jenisnya. Nah, yang pertama, preposition of time. Preposition of time is a preposition used to show time. Jadi, ternyata yang jenis pertama dari preposition adalah preposisi waktu yang berfungsi untuk menunjukkan waktu. Nah, di sini ada beberapa contohnya, yaitu after, at, before, by, during, for, from, in, of, on, over, past, since, till, to, until, and etc. Dan banyak lagi sebenarnya ya. Tapi inilah contoh-contoh umumnya yang dipakai sebagai preposition of time. Contoh kalimatnya di mana menggunakan preposition of time adalah I am looking for a place to stay for a few months. Saya mencari sebuah tempat untuk tinggal selama beberapa bulan, ya.
Jadi sebenarnya di dalam contoh kalimat-kalimat yang mengandung preposition ini ternyata sudahlah terbentuk prepositional phrase. Yang mana itu? Nih, kalian perhatikan ya. I am looking for a place to stay for a few months. Jadi sebelumnya itu ada verb dan diikuti oleh preposition dan diikuti oleh si noun, ya, atau adverbnya. Jadi to stay for a few months itu juga termasuk prepositional phrase, ya. Stay for a few months, prepositional phrase, ya. Supaya kalian tidak bingung, kita tidak usah bahas prepositional phrase dulu. Kita memang di sini masih membahas tentang macam-macam preposition. Maaf, Miss agak lari tadi ya, udah langsung masuk ke prepositional phrase. Nah, contoh selanjutnya. I'm sorry. Nah, contoh selanjutnya nih, yang kedua, he was born in July. Nah, in di sini sebagai preposition. Nah, itulah sebagai contoh preposition of time. Next, kinds of preposition. Yang kedua adalah preposition of place. That is, preposition used to show place. Jadi berguna untuk menunjukkan sebagai kata depan yang menunjukkan sebuah tempat, ya. Contohnya di sini aboard, above, against, and etc. that you can read by your own. Bisa kamu baca sendiri di sini contoh-contohnya. Nah, ini contoh kalimatnya. There's a bowl of strawberries on the table and he sat next to me. Nah, di sini termasuk next to ini termasuk tadi yang sebelumnya, di slide sebelumnya, previous slide, tentang kita bahas one word preposition and complex preposition. Nah, next to ini juga termasuk complex preposition. Oke, ini seperti in front of, in the middle of, and etc. ya. Nah, sudah dua kita bahas tentang kinds of preposition. Apa aja tadi? Preposition of time and preposition of place, yang menunjukkan waktu dan menunjukkan tempat. Next, preposition of movement, that is used to show a move, ya, berguna untuk menunjukkan sebuah pergerakan, ya. Nah, contoh-contoh preposition of movement itu ada di sini, around, ada juga sudah artinya ya, away from, by or past, down, inside, into, off, onto, over, towards, and etc. ya. Nah, contoh kalimatnya, a stray cat keeps coming inside my house. Nah, artinya kucing nyasar terus berdatangan ke dalam rumah saya. Nah, di sini adalah contoh preposition of movement. Nah, sudah ada 3 kita bahas kinds of preposition. Yang pertama, preposition of time, ya, preposition of place, and preposition of movement. Okay, next. Preposition of purpose. Preposition of purpose is a preposition used to show the relationship, the purpose between an object relates to other words. Jadi di sini adalah preposition of purpose itu yang menunjukkan tujuan antara sebuah objek dengan kata-kata lain di suatu kalimat, ya. Contohnya di sini. Do you know how to set a table for dinner? Nah, di sini si noun a table dihubungkan dengan kata-kata lain di suatu kalimat. Nih, dinner contohnya. Juga noun ya, noun. Noun dihubungkan dengan nouns oleh si preposition of purpose, for ya. Contoh preposition of purpose di sini hanya satu, yaitu for, yang menunjukkan tujuan, untuk apa gitu ya. Apakah kamu tahu bagaimana memesan atau membuat sebuah meja untuk makan malam? Nah, untuk makan malam. Jadi sini menunjukkan sebuah tujuan. Nah, makna tujuan di dalam kalimat tersebut. Okay, we have learned about 4 kinds of prepositions. The first is preposition of time, second is preposition of place, preposition of movement, and preposition of purpose. Jangan lupa ya, diingat-ingat. Next, preposition of quantity of measure. Jadi di sini adalah maksudnya preposition of quantity atau measure is the preposition that relates between quantity or measure and other words in a sentence. Jadi ini menunjukkan sebuah jumlah atau ukuran di dalam suatu kalimat, ya.
dengan kalimat lain. Nah, preposition of quantity ini bisa menjawab pertanyaan how much dan how long. Berapa banyak dan berapa lama. Jadi contoh preposition of quantity ini ada dua, yaitu for and by. Contohnya, I have been married for 2 years. Jadi di sini selama berapa lama gitu ya, menjawab pertanyaan si how long, ya kan? Saya sudah menikah selama 2 tahun. Ya, untuk menjawab pertanyaan berapa lama, selama 2 tahun. Nah, selanjutnya, they sell fabric by the yard. Nah, mereka menjual kain ya, kain. Oh, I'm sorry. Di sini maksud pabrik itu adalah pabrik ya, pabrik sebanyak 1 hektar, begitulah kurang lebih ya artinya. Pabrik di sini bisa juga artinya pabrik atau kain juga bisa ya. Jadi di sini artinya adalah pabrik ya, karena di sini membahas tentang berapa lebar, seberapa banyak gitu ya. Jadi 1 yard atau 1 hektar lah kurang lebih begitu ya. Oke, kita sudah bahas ada 5. I'm sorry, ini aturnya seharusnya 5 ya. Ada 5. Yang pertama preposition of time, preposition of place, preposition of movement, preposition of purpose, and preposition of quantity. Okay, that's all about kinds of prepositions. Jadi ternyata ada 5 jenis preposition ya. Yang pertama preposition of time, preposition of place, preposition of movement, preposition of purpose, and preposition of quantity or measure. Nah, next, here we go. We are at the point of our lesson today. It is about prepositional phrase. Jadi kita sudah bahas jenis-jenis prepositionnya itu sendiri, yang ada 5 jenis ya. Nah, sekarang kita sudah bisa masuk ke prepositional phrase. Juga tadi sebelumnya sudah kita bahas apa sih phrase itu atau frasa itu. Nah, prepositional phrase is a phrase that is formed by a preposition and object of the preposition. This phrase quietly functions as adverbs. A prepositional phrase can be ended with noun, pronoun, gerund, or even clause, which are being objects of preposition. Nah, jadi prepositional phrase itu adalah frasa. Tadi Miss bilang sudah jelaskan perbedaan frasa dan klausa, di mana frasa itu adalah sekelompok kata yang memiliki makna di dalam suatu kalimat, tapi dia belum bisa disebut suatu klausa atau kalimat lengkap. Klausa itu kan tadi sudah Miss jelaskan, kalau klausa adalah subjek dan verb lengkap ya. Kalau frasa itu adalah kumpulan preposition dengan noun, begitu bisa disebut begitu, dan memiliki arti ya. Jadi prepositional phrase ini umumnya berfungsi sebagai adverb, yaitu kata keterangan ya. Prepositional phrase ini bisa diakhiri dengan noun, pronoun, gerund, atau bisa juga klausa ya, yang berfungsi sebagai objek di dalam prepositional phrase tersebut ya. Contoh, the examples of prepositional phrase. Nah, yang pertama, she has been walking by the ocean for 1 hour. Nah, di sini sudah kita bahas tadi, dia menggunakan preposition of apa yuk? Preposition of quantity or measure, yaitu dia sudah berapa lama berjalan dan sudah sepanjang apa. Jadi di sini dia sudah sedang berjalan sepanjang lautan selama 1 jam. Nah, di sini prepositionnya adalah by dan for. Ternyata terdapat 2 preposition di sini, di mana preposition ini masing-masing menerangkan suatu hal. Yang pertama, si by menerangkan si walking. Walking di sini adalah verb ya. Walking di sini adalah verb, jadi dia memodify si verb. Nah, selanjutnya si for memodify the ocean dan diikuti dengan noun juga ya. Selanjutnya, my sister loves taking a photo near the garden. Near the garden, near adalah preposition, the garden adalah noun. Jadi near the garden termasuk prepositional phrase, di mana dia
Inilah yang disebut dengan prepositional phrase. Nah, ini frasa ya, frasa yang memiliki arti dekat kebun. Nah, memiliki arti kan? Tapi dia belum bisa kita sebut kausa karena dia tidak memiliki subjek dan verb. Inilah yang disebut dengan kausa. Sisanya disebut dengan frasa. Nah, begitu ya. Selanjutnya, Dennis decided to go to the cinema with me. With adalah preposition, me adalah pronoun. Jadi bisa disebut dengan prepositional phrase juga. Next, she so sad that she came over my bedroom. Came over my bedroom adalah contoh prepositional phrase ya. Selanjutnya, I saw so many ants under your table. Ya, ants under your table ini adalah contoh prepositional phrase. Under adalah preposition, ya kan? Oke, next. Nah, ternyata prepositional phrase ini memiliki jenis-jenis dan macam-macam. Ada jenis dan macam-macam fungsinya. Nah, ternyata ada 2 jenis dari prepositional phrase. Nah, yang pertama itu adalah adjective prepositional phrase. This kind of prepositional phrase functions as adjectives which describes noun or pronoun. Thus, this is called as adjective prepositional phrase, ya. Jadi katanya di sini prepositional phrase yang berfungsi sebagai adjective, yaitu dia menerangkan si noun atau menerangkan si pronoun, maka dia disebut sebagai adjective prepositional phrase. Nah, contohnya di sini yang pertama kita bahas, the boy with him is his son. With, perhatikan di sini, with adalah preposition. Di depannya ada noun, ada pronoun, ya. Noun juga ya. Ini adalah noun. I'm sorry, this is noun. With is a preposition. Noun, the boy is a noun. Him is pronoun. So with is modifies the boy. Ya, the boy with him is his son. So because with as a preposition modifies this noun and this pronoun, so that this is called as adjective prepositional phrase. Ya, mengerti? Jadi, karena si with, si prepositional ini mendescribe si noun, si the boy dengan si him atau si pronoun, maka ini the boy with him adalah adjective prepositional phrase yang berfungsi sebagai kata sifat. Ya, mengerti sejauh ini? Nah, kita lanjut contoh, bahas satu contoh lagi, yaitu yang ini. Yang mana ya? Yang ini aja, yang terakhir ya. Yang pertama dan terakhir. I adopted a black cat with white paws. Saya mengadopsi sebuah kucing hitam dengan cakar putih, ya. Perhatikan di sini ada black cat, atau bisa kita ambil cat-nya saja, adalah noun. With juga sama dengan ini tadi. With adalah preposition menjelaskan si white paws, ya. Jadi ini disebut dengan adjective prepositional phrase karena di depannya adalah noun dan setelahnya adalah pronoun juga. Adalah noun juga ya. Kan katanya di sini bisa mendescribe noun atau pronoun. Di sebelumnya ada noun dan setelahnya juga ada noun, maka disebut adjective prepositional phrase. Okay, I hope you understand as this far. Next, nah, ada 2 jenis prepositional phrase ini. Yang pertama tadi adjective prepositional phrase dan yang kedua adalah adverbial prepositional phrase. Nah, bagaimana dengan yang adverbial? Sama dengan yang adjective tadi, prepositional phrase yang ini itu berfungsi sebagai adverb atau kata keterangan yang mendescribe verb, adjective atau other adverb yang mendescribe kata kerja, kata sifat atau kata keterangan lain. Nah, dia di situ berfungsi sebagai adverb, maka disebutlah dengan adverbial prepositional phrase. Contoh, langsung masuk ke contoh ya, supaya langsung mengerti. When you get to the sign, take a left. Perhatikan di sini to adalah preposition, di mana perhatikan sebelumnya ada verb, ya, ada verb. Jadi dia memodifikasi si verb get to the sign. Jadi di sini ada verb sebelumnya
Kalau sebelumnya tadi kan yang adjective sebelumnya ada noun dan setelahnya ada noun juga begitu ya. Nah, ternyata depannya ada verb. Maka di sini dia berfungsi sebagai adverb dan disebut sebagai adverbial prepositional phrase. Coba kita artikan. Ketika kamu menuju tanda atau bertemu dengan suatu tanda, maka ke kiri, begitu ya kira-kira. To di sini sebagai preposition yang menjelaskan si get to the sign. Nah, maka dia berfungsi sebagai kata keterangan. Oke, when you get to the sign. Oke, lanjut. Kita bahas satu lagi contoh kalimatnya. The next you can read by your own. Bisa baca sendiri. We climbed up the hill to see the view. Nah, perhatikan di sini. Sebelum up di sini preposition, sebelum up ada climbed sebagai verb dia ya, verb. Maka di sini si preposition memodify si climbed. Maka di sini si prepositional phrase climbed up the hill itu berfungsi sebagai adverbial prepositional phrase. Kami mendaki ke atas tebing untuk melihat pemandangan, ya. Jadi di sini dia berfungsi sebagai kata keterangan dan disebut sebagai adverbial prepositional phrase. Okay, we have talked about kinds and functions of prepositional phrase. That is, prepositional phrase have two kinds or functions. That is, there are adjective prepositional phrase and adverbial prepositional phrase. Ya, sudah ingat kan masing-masing fungsinya apa dan si prepositional phrase ini memodify apa saja ketika disebut dengan adverbial atau adjective. Nah, Miss terangkan kembali kalau dia yang adjective prepositional phrase, si preposition itu memodify atau bagaimana bilangnya, ditemani oleh noun atau pronoun atau bisa keduanya. Maka disebutlah dia dengan adjective prepositional phrase dan berfungsi sebagai adjektif di kalimat tersebut. Nah, prepositional phrase itu berfungsi sebagai adjektif di kalimat tersebut. Maka disebutlah sebagai adjective prepositional phrase. Nah, kalau yang adverbial prepositional phrase itu diikuti oleh verb atau kata kerja, adjektif atau kata sifat, atau boleh kata keterangan lain, ya. Dia ditemani oleh kata kerja, kata sifat, atau kata keterangan lain. Maka disebutlah dia sebagai adverbial prepositional phrase karena berfungsi sebagai adverb di kalimat tersebut. Si prepositional phrase ini. Oke, mengerti? Oke, kita langsung exercises. Practice about the questions atau contoh-contoh soal terkait dengan prepositional phrase ini. So, the instructions is choose the best answer. What kind of prepositional phrase in the sentence? Nah, kita disuruh memilih jenis prepositional phrase di kalimat ini. Nah, nomor 1, I am standing in the lake. Jadi di sini prepositionnya adalah ya in di sini. Maka perhatikan kata yang menemani si preposition. Perhatikan sebelumnya standing. Berarti standing ini adalah verb, kata kerja. Berdiri ya, kata kerja. Maka si preposition ini memodify si verb, maka dia disebut dengan apa tadi? Ya, adverb. Dia berfungsi sebagai kata keterangan di kalimat ini. Oke, next. I am from New Zealand. Di sini kata prepositionnya adalah from. Nah, perhatikan yang dimodify-nya kata sebelumnya atau kata sesudahnya, yaitu ada New Zealand atau noun. Sebelumnya ada juga pronoun, si I, ya. Nah, maka disebutlah dia dengan sebagai apa jenis prepositional phrase-nya, yaitu adjective prepositional phrase karena dia diapit oleh pronoun dan noun. Dia memodify si pronoun dan noun. Maka dia berfungsi sebagai si from New Zealand ini kan sebagai prepositional phrase. Dia berfungsi sebagai adjective di kalimat ini. Nah, next. My girlfriend is the girl in a red dress. Nah, perhatikan di sini ada preposition yaitu in. The girl in a red dress is a prepositional phrase.
So in here modifies the girl and a red dress. The girl is a noun, so as we mentioned in the previous slide, so this is called as adjective prepositional phrase. Alright. Next, the library is between the supermarket and the school. Between is prepositional. Between the supermarket and the school is prepositional phrase. So watch the words before the between. So here the library, noun, yeah, followed by noun. So between modifies noun and noun, so it is called adjective prepositional phrase. Okay, the last, Tina is waiting in the carport. Carport adalah garasi ya, garasi mobil. Di sini perhatikan in prepositionnya memodify atau sebelumnya itu ada kata kerja yaitu waiting. Nah, waiting di situ kata kerja berarti termasuk sebagai adverb prepositional phrase. Okay, that's all about our lesson today about prepositional phrase. The next we will continue to the adjective clause and non-finite verbs. So I hope you understand about this lesson about prepositional phrase. If you have any question about this lesson or any you don't understand about this lesson, please kindly ask me about this lesson. Okay, see you to the next lesson. I hope you understand. Bye bye dear.